Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkuliah walaupun masih secara daring ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat di mana saja kalian berada. Mahasiswa-mahasiswiku hukum perkawinan yang saya sayangi dan semoga juga menyayangi saya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema baru ya. Temanya adalah putusnya perkawinan. Nah, silahkan kalian simak video dari saya ini sampai dengan selesai. Jadi yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita itu sudah tidak ada lagi atau tidak ada hubungan lagi atau bisa dikatakan sudah selesai. Itu yang dimaksud dengan putusnya perkawinan. Nah, sebab putusnya perkawinan itu ada 3. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah perceraian, dan yang ketiga adalah putusan pengadilan. Ini nanti bisa kalian baca pada pasal-pasal yang sudah saya sebutkan pada slide-slide selanjutnya. Sedangkan untuk regulasi yang mengatur kaitannya tentang perceraian ataupun putusnya perkawinan itu di dalam pasal-pasal ini sudah disebutkan lengkap sekali, mulai dari sebab sampai dampak yang ditimbulkan semuanya ada, sampai tata caranya semuanya ada. Kalian bisa lihat di pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dalam KHI. Ini pasal-pasalnya ya, silahkan disimak, dibaca, dipahami. Kalau nggak paham, baca lagi berulang-ulang. Di Undang-Undang Perkawinan terdapat pada pasal 38 sampai dengan pasal 41. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan itu terdapat pada pasal 14 sampai 36. Kemudian pada kompilasi hukum Islam ini untuk umat muslim ya, itu terdapat pada pasal 113 sampai 148. Kalau sudah baca ini, insya Allah kalian paham materi kali ini. Itu. Jadi saya tekankan di sini kalian harus baca pasal-pasal ini sampai selesai. Itu ya. Sebelum saya sampaikan beberapa syarat daripada perceraian, saya ingatkan kembali yang disebut dengan perceraian itu dimaknai sama dengan talak. Ada kesepakatan di dalam bahasa Indonesia bahwasanya talak dalam hukum Islam itu sama artinya dengan perceraian. Artinya adalah bubarnya ikatan perkawinan atau putusnya ikatan perkawinan. Nah, dikenal pula 2 jenis ataupun 2 istilah mengenai putusnya perkawinan ataupun perceraian itu. Yang pertama adalah cerai talak, kemudian yang kedua adalah cerai gugat. Lalu apa yang melatar belakangi ataupun yang menjadi perbedaan antara keduanya ini bisa dilihat dari inisiatornya, siapa yang menginisiasi untuk melakukan perceraian. Jadi kalau datangnya inisiatif untuk bercerai itu dari suami itu dinamakan cerai talak. Kalau datang inisiatifnya itu dari si istri itu dinamakan cerai gugat. Itu secara umum saja ya kita bahas mengenai itu. Nah, kita masuk ke syarat perceraian. Nah, ini beberapa pasal yang menyebutkan syarat-syarat perceraian. Di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lalu pada KUH Perdata dan juga pada KHI. Nah, ini disebutkan dalam pasal-pasal tersendiri ya di Undang-Undang Perkawinan pada pasal 39. Kemudian
pada KUH Perdata itu pada pasal 209. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UP itu pada pasal 19. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam terdapat pada pasal 116. Nah, langsung saja ya satu persatu kita lihat apa aja itu isinya. Langsung saja ya untuk syarat-syarat dari perceraian. Yang pertama adalah syarat perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan. Terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya apa? Kalau dilakukan di luar sidang pengadilan, berarti tidak mendapat legalitas. Alias, perceraian yang mereka sepakati di luar pengadilan itu dianggap tidak sah. Begitu. Jadi kalau mau bercerai ya harus beracara di pengadilan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri lagi. Jadi kalau alasan yang digunakan itu tidak cukup kuat untuk dinyatakan bahwasanya kehidupan rumah tangganya sudah diambang kematian ataupun sudah hampir rusak, sudah hampir tidak bisa diselamatkan ataupun memang benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan permohonan ataupun gugatan dari para pihak. Maka dari itu alasan yang digunakan dalam bercerai atau melakukan perceraian itu harus cukup kuat. Gitu ya. Lalu kemudian tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kalian kalau baca di PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP itu kalian sudah paham pasti tata caranya. Kemudian di KHI juga disebutkan. Nah, jadi intinya kalian harus baca pasal-pasal yang saya sebutkan tadi ya. Masih mengenai syarat perceraian, kali ini di dalam KUH Perdata, alasan-alasan yang sah yang mendasari untuk bercerai atau bisa dikatakan syarat sah untuk melakukan perceraian itu ada 4 di dalam pasal 209 KUH Perdata. Yang pertama, zina. Jadi salah satu diketahui oleh pihak lainnya bahwasanya ia telah berzina. Kemudian yang kedua, ditinggalkan dengan sengaja. Nah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dengan sengaja. Begitu. Kemudian yang ketiga, penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan. Artinya salah satu pihak terpidana paling sedikit ataupun paling sedikit ya memang paling sedikit minimal 5 tahun atau lebih ya karena melakukan sebuah kejahatan. Kalau 5 tahun ke atas berarti kan kejahatannya berat. Kemudian yang terakhir di dalam pasal 209 KUH Perdata itu salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pihak lainnya. Artinya salah satu melakukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT. Ini untuk alasan-alasan ataupun syarat perceraian menurut KUH Perdata. Dan masih mengenai syarat perceraian. Kali ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 di pasal 19. Disebutkan ada 6 prasyarat ataupun alasan yang menjadi patokan keabsahan ataupun yang mendasari keabsahan suatu perceraian. Bisa dikatakan syarat sahnya perceraian. Yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina. Ini sama ya seperti yang di KUH Perdata tadi, tapi ada tambahan atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya.
penyakit sosial yang sukar disembuhkan, yang lain juga bisa masuk ke sini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ini perbedaannya dengan KUH Perdata tadi adalah batasan waktu minimal ataupun paling sedikit. Ini selama 2 tahun. Kalau di KUH Perdata tadi hanya meninggalkan gitu ya, tapi tidak disebutkan berapa lama. Ini kalau di PP nomor 9 tahun 75 disebutkan paling tidak 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya. Itu ya. Lanjut. Untuk yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ini sama ya. Paling sedikit 5 tahun. Kemudian yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Artinya, salah satu pihak melakukan KDRT kepada pihak lainnya. Bisa saja itu dari suami, bisa saja juga dari istri. Lalu yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Bisa saja setelah menikah, selang beberapa lama mendapati pasangannya misal memiliki penyakit jiwa ataupun gila. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk bercerai. Lalu yang terakhir, di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 19, mohon maaf ya, yang terakhir ini pada pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 itu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kalimatnya jelas ya. Kalau kehidupan rumah tangganya ini selalu diisi dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun. Jadi rumah tangganya itu sudah tidak diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berumah tangga. Adanya tiap hari cuma bertengkar, apa-apa jadi bahan untuk perselisihan. Nah, ini lama-lama keduanya nanti sampai puncaknya ya. Bisa meledak gitu ya. Nah, ledakannya ini nanti berujung bermuara pada perceraian. Ini dapat dijadikan satu alasan untuk bercerai. Nah, ini juga masih ada lagi nih tentang syarat perceraian. Kali ini terdapat dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Artinya apa? Ini dikhususkan untuk umat Islam yang berada di Indonesia. Saya kira ini sama ya seperti yang sudah disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pada pasal 19 tadi ya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah ada 2 tambahan alasan ataupun syarat lain yang ditetapkan dalam KHI. Ini pada poin ke-7 dan juga ke-8. Pada prasyarat yang ke-7 ataupun salah satu alasan yang dijadikan syarat untuk bercerai dalam KHI itu selain pada pasal 19 PP nomor 9 tahun 75 ditambahkan ini poin ke-7 dan 8. Poin ke-7, suami melanggar taklik talak. Jadi, kalau suami melanggar isi daripada taklik talak yang sudah diperjanjikan di muka saat ikrar ataupun ijab qabul, maka istri dapat melakukan gugatan perceraian. Itu, kalian masih ingat kan isi daripada taklik talak? Kemarin sudah kita pelajari dalam perjanjian perkawinan ya.
Lalu kemudian yang ke-8 itu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ini artinya kalau salah satu pihak murtad dari agama Islam atau keluar dari agama Islam, maka ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Bisa juga sebaliknya, jika misal pada mulanya kedua pasang suami istri ini beragama non-Islam, lalu satu menjadi mu'alaf masuk Islam, yang satunya tidak mau untuk masuk ke agama Islam, merubah keyakinannya, tidak mau, maka itu juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa kita kenal dua istilah cerai berdasarkan siapa yang berinisiatif untuk melakukan perceraian. Kalau yang berinisiatif adalah suami disebut cerai talak, kalau yang berinisiatif adalah istri disebut cerai gugat. Ini nanti kalau untuk cerai talak itu disebut sebagai permohonan suami untuk bercerai ataupun permohonan talak. Kemudian kalau untuk cerai gugat itu disebut sebagai gugatan istri untuk bercerai. Berbeda ya dengan perdata umum atau bukan Islam ya. Maksud saya bukan untuk kalangan umat Islam, itu tidak menggunakan kata cerai talak dan juga cerai gugat. Jadi sama-sama menggugat gitu. Mau laki-laki ataupun perempuan yang mengajukan itu sama-sama disebut sebagai gugatan. Sedangkan berbeda karena umat Islam memakai istilah cerai talak dan cerai gugat, karena di agama Islam yang berhak untuk melakukan perceraian ataupun mentalak itu adalah suami. Gitu ya, salah satu yang menjadi alasan kenapa disebut ataupun diistilahkan berbeda. Untuk ini, tata cara perceraian kalian bisa baca sendiri ya. Pokoknya intinya kalian harus baca, rajin baca, kalau tidak paham diulangi lagi bacanya, karena ini berkaitan dengan draft undang-undang. Kadang ada bahasa-bahasa yang sekiranya tidak familiar di telinga ataupun menggunakan bahasa yang terlalu baku atau bagaimana. Pokoknya intinya kalian harus rajin membaca untuk mata kuliah hukum perkawinan, karena yang dibahas adalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia. Gitu. Ini untuk cerai talak, kalian bisa baca di pasal-pasal ini, pasal 66 UU Perkawinan, kemudian pasal 68 KI, pasal, mohon maaf ini mungkin keliru ya, ini pasal 68 Undang-Undang Perkawinan juga. Kemudian pada pasal 131 Komnas Hukum Islam. Untuk cerai gugat kalian juga bisa baca di pasal 73, 74, 75, 76 ayat 2, 77, 78. Dan juga pada pasal 80 ayat 1, 82. Kemudian itu semua dalam Undang-Undang Perkawinan ya. Kemudian pada PP nomor 9 tahun 75 itu di pasal 29 ayat 2 ayat 3. Tapi sebenarnya kalian harus baca semuanya, semua pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi di atas, di regulasi yang berkaitan dengan putusnya perkawinan ataupun perceraian ya. Jadi selama berlangsungnya gugatan perceraian, jadi masih proses beracara ini maksudnya ya. Atas permohonan penggugat, pengadilan dapat melakukan pengizinan terhadap suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Jadi kalau selama proses beracara biasanya kan antara suami istri itu sudah tidak rukun ya. Jadi kalau tinggal satu rumah itu kan ditakutkan malah makin memperkeruh hubungan mereka, malah
mungkin nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari hal itu, pengadilan boleh atau mengizinkan mereka untuk tidak tinggal dalam satu rumah sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, pengadilan juga bisa untuk menghindari beberapa hal kaitannya dengan hak-hak yang harus terpenuhi antara suami istri dan juga anak dan juga harta mereka, itu ada beberapa hal yang boleh juga dilakukan oleh pengadilan. Jadi pengadilan bisa menerima nafkah yang ditanggung oleh suami selama masa gugatan perceraian ataupun selama beracara di pengadilan. Itu membebankan suami untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya selama proses tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi kalau bercerai itu kan urusan dari orang tua ya, urusan daripada suami dan istri, tidak ada kaitannya dengan anak. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak harus diutamakan. Karena itu pengadilan dapat menentukan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan, pemeliharaan, penjaminan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. Itu bisa saja ditentukan oleh pengadilan selama proses perceraian itu. Lalu yang ketiga, ini kaitannya dengan harta ya. Menemukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terperolehnya barang-barang yang menjadi hak bersama. Jadi untuk harta-harta bersama antara suami dan istri dalam rangka untuk menghindari upaya-upaya untuk menghilangkan harta bersama itu, misal salah satu pihak kalau tidak dengan adanya misal tidak disita nih barang-barang harta bersama mereka ataupun barang-barang yang seharusnya menjadi hak milik suami ataupun istri atau milik bersama tidak diamankan terlebih dahulu, takutnya salah satu pihak nanti menghilangkan barang tersebut, misal menjualnya atau apa. Untuk menghindari hal-hal itu, maka bisa saja dilakukan sita sementara itu sampai adanya pembagian harta bersama, adanya keputusan pembagian harta bersama. Itu juga bisa diupayakan oleh pengadilan. Nah, ini satu hal yang perlu diketahui, posisi pengadilan agama ini untuk perceraian, kasus-kasus di pengadilan agama ataupun talak ya. Nah, ini jadi setelah kita baca semua pasal-pasal yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam, itu disimpulkan ada 4 kesimpulan. Yang pertama, perceraian dilakukan oleh para pihak sendiri. Artinya apa? Bukan oleh pengadilan, bukan oleh hakim. Jadi yang mengucapkan ikrar talak adalah seorang suami. Pengadilan hanya memberikan keterangan bahwasanya telah terjadi perceraian. Artinya pengadilan hanya menyaksikan saja proses ikrar talak oleh suami, proses perceraian yang dilakukan oleh para pihak. Lalu yang kedua, penyaksian pengadilan mengenai perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan khusus untuk itu. Nah, artinya apa? Jadi ada sidang pengadilan khusus untuk ikrar talak. Jadi setelah tadi mungkin pengajuan, terus pembuktian dan lain sebagainya, nanti ada sidang khusus untuk ikrar talak. Kalau dilakukan bukan pada sidang pengadilan khusus untuk ikrar talak itu, berarti tidak dapat disaksikan atau tidak dapat dikatakan sudah dipersaksikan oleh pengadilan atau dikatakan sudah dilakukan di muka sidang pengadilan. Tidak bisa. Itu harus pada sidang khusus untuk ikrar talak. Itu intinya. Kemudian yang ketiga, perceraian baru sah apabila dilakukan di depan pengadilan. Ini tadi sama ya intinya. Kemudian yang keempat, perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan oleh suami di depan pengadilan. Jadi pada saat itu, setelah ikrar talak diucapkan suami, maka saat itulah dimulai proses
yang disebut perceraian. Di antara keduanya sudah dikatakan bercerai setelah ada ucapan talak tersebut dari sang suami, dan masa iddahnya dihitung mulai dari itu. Bukan pada saat mungkin sebelumnya cerai di rumah secara agama, mungkin kamu saya talak gitu. Tidak. Yang dianggap sah itu adalah yang dilakukan di muka pengadilan. Lalu ini izin ataupun keputusan pengadilan baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-alasan perceraian. Artinya peran pengadilan adalah pasif hal ini. Jadi lebih dekat dengan mempersaksikan adanya fakta-fakta. Jadi yang aktif adalah para pihak. Pengadilan pasif. Pengadilan fungsinya hanya untuk mempersaksikan dan juga memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. Nah, ini untuk akibat putusnya perkawinan ini banyak hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah akibat adanya cerai talak. Itu di dalam pasal 149 KHI itu disebutkan bahwa dengan adanya cerai talak atau yang menceraikan adalah pihak suami, itu maka suami memiliki kewajiban yang pertama memberikan mut'ah. Mut'ah itu sesuatu yang berharga atau dianggap berharga kepada bekas istrinya. Sesuatu yang dianggap berharga ini bisa berupa benda, bisa juga berupa uang. Nah, untuk kasus istri yang belum pernah digauli atau qabla dukhul ini tidak diberikan kewajiban kepada suami untuk membayarkan mut'ah itu. Jadi hanya untuk istri yang qabla dukhul, artinya dia sudah pernah digauli oleh suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami setelah adanya talak kepada mantan istrinya adalah tetap memberikan nafkah iddah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, itu semua harus diberikan kepada bekas istrinya selama masa iddah belum selesai. Lalu yang ketiga adalah apabila sang suami belum melunasi maharnya di awal pernikahan, maka harus dilunasi. Semua mahar yang terhutang harus diberikan kepada istrinya, bekas istrinya, karena itu merupakan hak daripada istri atau bekas istri ya. Lalu untuk kasus istri yang belum pernah digauli atau qabla dukhul, maka diberikan mahar separuh saja, tidak penuh. Itu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, untuk pasang suami istri yang bercerai akibat cerai talak dan sudah memiliki seorang anak ataupun beberapa anak, intinya sudah memiliki anak, maka suami atau bekas suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hadona ataupun pemeliharaan kepada anaknya sampai anaknya berusia dewasa. Dalam hal ini ditentukan 21 tahun. Itu akibat adanya cerai talak. Lalu kemudian akibat adanya cerai gugat. Ini disebutkan di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam. Jadi di situ disebutkan untuk anak yang mumayyiz, artinya dia anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang manfaat dan mana yang bukan manfaat alias madharat. Itu kalau dia belum bisa membedakan semua itu, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan hadonah dari ibunya. Kalau ibunya sudah meninggal bagaimana? Nah, ini nanti digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. Bisa dikatakan sebagai neneknya, juga nenek buyutnya, gitu. Itu yang berhak setelah ibunya. Kemudian setelah itu yang memiliki hak siapa? Ayahnya. Kalau ayahnya juga meninggal bagaimana? Kemudian neneknya dari ayah. Neneknya ayah, bukan neneknya ayah, nenek dia dari jalur ayah. Lalu kemudian siapa? Kalau itu juga tidak ada, saudara perempuannya. Kemudian siapa lagi? Wanita dari kerabat sedarah.
menurut garis samping ibu buliknya atau budenya gitu. Selanjutnya buliknya atau budenya dari jalur bapak. Itu beberapa tingkatan yang dapat memberikan hadonah kepada anak yang belum mumayyiz tadi. Lalu kalau anaknya itu sudah mumayyiz gimana? Dia sudah bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang madharat. Nah, dia memiliki hak untuk memilih akan mau atau menerima hak hadonah dari siapa, dari ayahnya atau dari ibunya. Dia bisa memilih gitu. Lalu yang terakhir, kalau yang memegang hadonah itu ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya anak, meskipun sudah dibiayai nafkah hadonahnya. Maksudnya ini misal saja ibunya itu ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun sang ayah sudah memberikan biaya hadonah, biaya nafkah kepada anaknya, maka boleh dari pihak kerabat itu untuk meminta hak hadonah dari si ibu tadi. Jadi bisa dialihkan kepada pihak keluarga yang lain gitu. Masih mengenai akibat putusnya perkawinan, ini dalam kasus lain selain cerai talak dan juga cerai gugat, dalam kasus hulu. Nah, ini karena hulu itu kan terjadi perceraian akibat adanya permintaan istri kepada suaminya untuk melepaskannya dengan cara memberikan tebusan ataupun iwat kepada sang suami. Nah, ini akibatnya adalah sang istri ini tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Ini sesuai dengan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Lalu kemudian yang keempat adalah akibat putusnya perkawinan sebab li'an. Pada pasal 162 KHI disebutkan akibatnya adalah yang pertama, perkawinan putus untuk selama-lamanya. Tidak ada istilah rujuk-merujuk, tidak ada istilah untuk bisa menikahinya lagi. Lalu kemudian yang kedua, anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya. Karena tadi kan li'an itu sumpah suami menuduh istrinya berbuat zina, artinya anak yang dikandung istrinya itu dianggap sebagai anak hasil zina. Yang ketiga, suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah. Karena sumpah li'an tadi juga secara tidak langsung dia mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya, maka anak itu kan nasabnya kepada ibunya. Jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Lalu yang terakhir, akibat ditinggal mati oleh suaminya. Ini memiliki akibat yang pertama, istri menjalani masa iddah. Masa iddah ditinggal mati adalah 4 bulan 10 hari. Lalu kemudian istri bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya. Jadi untuk hadonah anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya itu diwajibkan atau menjadi kewajiban istri. Selanjutnya, istri mendapat harta warisan dari suaminya. Jadi selain dua hal tadi, menjalani masa iddah dan juga memelihara anak, dia juga mendapatkan harta waris ataupun peninggalan suaminya. Nah, ini hartanya terlebih dahulu dibagi antara suami istri tadi, mana yang merupakan harta bersama, mana yang merupakan harta warisan. Jadi kalau dia ditinggal mati suaminya, terlebih dahulu harta yang ada di rumah itu dibagi harta bersamanya. Bagian suami yang mana, istri yang mana. Lalu bagian harta si suami itu bisa diwariskan terhadap ahli warisnya. Ahli warisnya ini termasuk istrinya. Gitu. Jadi ini ya beberapa tambahan dari saya mengenai putusnya perkawinan. Saya kira ini bisa kalian pahami setelah membaca semua pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau sudah baca itu semua, maka clear, kalian sudah luluslah untuk materi perkuliahan putusnya perkawinan.
Itu saja ya dari saya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya juga mungkin salah berucap ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.